Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulu rabbuna tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti' Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ayyuhal ikhwah wa ayyatuhal akhwat, alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian kita ini, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan barokahnya sehingga majelis ini menjadi majelis yang berbarokah dan bermanfaat bagi kita semuanya. Tema kajian kita kali ini insyaallah taala adalah tentang etika bergaul dengan saudara-saudara kita, dengan sahabat-sahabat kita, dengan teman-teman kita. Hal ini merupakan sesuatu yang sangat penting, karena sebagai manusia kita tidak mungkin bisa hidup sendirian. Kita pasti membutuhkan seorang teman, sahabat. Maka perlu kiranya bagi kita untuk mengetahui aturan-aturan agama Islam, bagaimana seharusnya bersahabat, bagaimana seharusnya bergaul dengan teman, sehingga persahabatan dan persaudaraan kita selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, langgeng dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ayyuhal ikhwah wa ayyatuhal akhwat. Persahabatan dan persaudaraan adalah sebuah anugerah yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam akan nikmat yang agung ini. Allah berfirman, "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana." Ingatlah nikmat Allah Subhanahu wa taala atas kalian, di mana dahulu kalian umat yang saling bermusuhan, yakni sahabat, ya, di kalangan mereka baik muhajirin ataupun ansar. Sebelum datangnya Islam, mereka saling bermusuhan. Suku Aus dan suku Khazraj dalam sejarah Madinah adalah suku yang saling perang antara satu dengan yang lain, tawuran antara satu dengan yang lain. Namun fa'alafa baina qulubikum, lalu Allah Subhanahu wa taala menyatukan hati-hati kalian. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, sehingga dengan nikmat Allah kalian menjadi umat yang bersaudara, bersahabat. Ya, perhatikan firman Allah, bi ni'matihi, sehingga kalian ya
menjadi dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala umat yang bersaudara. Hal ini menunjukkan bahwa persaudaraan dan persahabatan adalah anugerah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jika memang persaudaraan dan persahabatan adalah sebuah nikmat, maka wajib bagi kita untuk menjaganya, untuk merawatnya, dan jangan sampai persahabatan dan persaudaraan yang telah kita bangun retak begitu saja, terputus begitu saja. Dan alangkah banyaknya persaudaraan dan persahabatan yang terputus itu. Oleh karenanya, ayolah ikhwah, pada kesempatan yang baik ini insyaallah taala kita akan menyampaikan beberapa kode etik, aturan-aturan agama Islam di dalam menjaga persaudaraan, menjaga persahabatan, pergaulan, sehingga harapannya adalah persahabatan dan persaudaraan kita ini langgeng karena Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, rambu-rambu yang pertama untuk menjaga persaudaraan adalah ikhtiyarur rafiq wal jalis salih. Memilih teman-teman, sahabat yang baik dan menjauhi sahabat-sahabat yang rusak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmidzi dan lain-lain dengan sanad yang hasan. Beliau bersabda, "Ar-rajulu ala dini khalilihi falyandur ahadukum may yukhalil." Seorang itu berdasarkan agama teman karibnya, maka hendaknya seorang di antara kalian melihat dengan siapakah dia berteman. Karena pengaruh seorang teman sangat besar dan sangat dahsyat. Betapa banyak seorang yang rusak menjadi baik karena berteman dengan orang-orang yang baik, dan betapa banyak orang baik menjadi rusak karena berteman dengan orang-orang yang rusak. Oleh karenanya kita harus pandai-pandai selektif dalam memilih seorang teman. Berdasarkan hadis ini, seorang itu berdasarkan agama saudaranya, maka hendaknya dia melihat dengan siapakah dia berteman. Ya, hadis yang sangat mulia yang hendaknya menjadi timbangan kita di dalam memilih seorang teman. Al-Asma'i mengatakan, lam ara baitan asbaha bis sunnati min. Saya tidak mengetahui sebuah bait yang lebih serupa, menyerupai hadis daripada bait anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi fa innal qarina bil muqarani yaqtadi. Janganlah kamu bertanya tentang seseorang, tanya saja siapa temannya. Karena seorang itu berdasarkan temannya, selalu ikut kepada temannya. Kalau dia berteman dengan dukun, yang diajarinya adalah bagaimana manage orang. Kalau berteman dengan orang-orang yang berpemikiran khawarij, takfir, terorisme, nanti diajari apa? Merakit bom. Kalau kita berteman dengan orang-orang yang ahlus syahwat, selalu mengikuti syahwatnya, dunia, wanita, minuman-minuman yang haram, lambat laun kita akan disuguhinya, terpengaruh olehnya. Sebaliknya, jika kita berteman dengan orang-orang yang saleh, yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan terpengaruh dengannya. Inilah manfaat teman dari hadis yang mulia ini.
Ada beberapa manfaat ayyuhal ikhwah jika kita berteman dengan teman-teman yang baik. Di antara manfaat berteman dengan orang-orang yang baik adalah kita akan mendapatkan barokah mereka. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memiliki malaikat-malaikat yang mencari majelis-majelis zikir. Ya, mudah-mudahan kita ini termasuk majelis yang dicari oleh malaikat. Ya. Malaikat Allah Subhanahu wa taala mencari majelis-majelis zikir. Jika mereka telah mendapati majelis zikir, maka mereka mengajak malaikat-malaikat yang lain seraya mengatakan, inilah yang kalian cari. Akhirnya malaikat tersebut numpuk mengelilingi majelis tersebut sampai ke langit. Numpuk sampai ke atas langit. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada mereka, apa yang dikatakan oleh para hamba? Apa yang dilakukan oleh para hamba tatkala kumpul-kumpul tersebut? Ya, maka para malaikat mengatakan, mereka memuji Engkau ya Allah, mereka mengagungkan Engkau ya Allah. Ya, lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ushhidukum anni qad ghafartu lahum." Saksikanlah bahwa saya telah mengampuni mereka semuanya. Ini orang-orang yang hadir dalam majlisul ilm, dalam majlisul dzikir. Kemudian para malaikat, ada di antara malaikat yang mengatakan, "Fihim fulanun abdin khata, innama marra fajalasa ma'ahum." Ya Allah, di sana ada seorang laki-laki yang banyak berbuat dosa. Dia ikut gabung di situ hanya karena mampir, ikut gabung saja. Dia enggak termasuk orang-orang soleh. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Humul julasa'u la yashqa jalisuhum." Mereka adalah orang-orang yang tidak akan sengsara berteman dengan mereka. Ini. Jadi orang tersebut yang pendosa, dia mendapatkan keberkahan tatkala duduk bergabung dengan orang-orang yang saleh, bermajlisul ilm, bermajlisul zikir. Bahkan bukan hanya itu, ma'asyiral muslimin, binatang saja tatkala bergaul dengan orang saleh kecipratan barokahnya. Masih ingat kisah Ashabul Kahfi? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa yaquluna sab'atu wa thaminuhum kalbuhum." Ya, mereka mengatakan 7, yang ke-8 adalah anjingnya. Disebut anjingnya. Anjing disebut di dalam Al-Qur'an. Kenapa? Para ulama mengatakan disebut anjing mereka karena anjing tersebut bersahabat dengan Ashabul Kahfi. Maka sebagai keutamaan Allah Subhanahu wa taala menyebut anjingnya. Ya, kata Imam Al-Qurtubi, "Idza kana ba'dul kilab qad nala hadhihi darajatal ula bi suhbatihi wa mukhalatatihi sulaha wal awliya hatta akhbara Allah bidzalika fi kitabih, fama dhannuka bil mu'minin al muwahhidin al muhibbin lil awliya'i was salihin." Kalau anjing saja mendapatkan barokah karena dia bersahabat dengan orang-orang saleh, maka bagaimana kalau yang bersahabat dengan mereka adalah manusia yang bertauhid, yang orang-orang yang beriman. Yang kedua, di antara manfaat kita bersahabat dengan orang-orang saleh adalah kita akan mencontoh dan meneladani, meniru, karena seorang sahabat itu biasanya adalah meniru. Syekhul Islam Taimiyah pernah menyatakan, "An-nasu ka'asrabil quta majbuluna ala tashabbuhi ba'dihim ba'din." Manusia itu seperti tabiat binatang, dia akan berkumpul sesama jenisnya. Binatang burung-burung itu misalkan, dia akan berkumpul dengan sejenisnya. Kakak dengan kakak sendiri. Ya, kan gitu.
jarang. Lain jenis itu jarang. Demikian juga manusia. Mereka bergaul, berteman dengan sesama jenisnya, seakidah, ya, satu pemikiran. Jarang yang kemudian lain pemikirannya. Yang ketiga, di antara manfaat, ya, bergaul dengan teman-teman yang baik, teman-teman yang saleh adalah dia akan menunjukkan kepada kita akan kekurangan-kekurangan kita. Rasulullah SAW mengatakan, al-mu'minu mir'atu akhi. Seorang mukmin itu adalah cermin bagi saudaranya. Itu kan fungsinya cermin, ya. Tatkala kita bercermin, ya, kenapa sih? Apa sih fungsinya kita bercermin? Mengetahui kekurangan-kekurangan kita. Oh, ini ada, ya, yang masih berantakan rambutnya. Oh, ini ada cacatnya yang perlu diobati. Demikian juga, ya, seorang mukmin adalah hendaknya menjadi cermin bagi saudaranya. Ya. Nah, jika ada kekurangan, jika ada kesalahan, maka dia memperbaikinya. Dan di antara faedah kita bergaul dengan orang-orang saleh adalah bahwasanya teman yang saleh akan, ya, menghadang kita, melarang kita dari perbuatan-perbuatan yang maksiat. Minimal orang itu kalau berteman dengan orang-orang yang baik, dia akan merasa malu untuk berbuat maksiat. Dan itu sudah barokah, sudah merupakan manfaat yang sangat besar, karena kita tidak terjerumus di dalam sebuah maksiat dan dosa. Dan di antara manfaat kita bergaul dan berteman dengan teman-teman yang baik adalah, ya, kita akan mendapatkan doa-doa mereka. Teman yang baik akan mendoakan kebaikan untuk temannya, sahabatnya. Rasulullah SAW mengatakan, da'watul mar'il muslimi li akhi bi dhahril ghaibi mustajab. Doa seorang muslim kepada sahabatnya, ya, itu adalah mustajab, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, pada setiap, ya, kepalanya ada seorang malaikat yang mengatakan setiap kali ada seorang muslim yang mendoakan untuk saudaranya, maka malaikat tersebut mengatakan amin walaka bimisl. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan dan semoga kamu pun mendapatkan doa yang serupa. Menarik apa yang disebutkan oleh Al-Khatibul Baghdadi pada biografi At-Tayyib bin Ismail. Disebutkan bahwasanya beliau memiliki catatan teman-temannya itu sebanyak 300-an teman. Daftar temannya dicatat semuanya dalam sebuah buku. Setiap malam sebelum tidur beliau mendoakan teman-temannya tersebut satu persatu. Suatu saat, ya, dia ketiduran, belum mendoakan teman-temannya tersebut. Ya, maka di alam mimpinya dia bertemu dengan seorang yang mengatakan kepadanya, ya Aba Hamdun, lima tusrid lam tusrid masabihakal laiha. Wahai Abu Hamdun, yaitu, ya, ulama tadi, kamu belum menyalakan lampumu malam ini. Akhirnya dia bangun, dia nyalakan lampunya, dia buka lembaran catatan daftar sahabat-sahabatnya, dia doakan. Ya, insyaallah 300 temannya dicatat, kemudian mendoakan. Sebaliknya, ma'asyiral muslimin wal muslimat, kita harus menghindar, menjauhi, mewaspadai dari teman-teman yang buruk, yang rusak, ya, memiliki pemikiran-pemikiran sesat, bid'ah, ya, maksiat dan sebagainya. Karena teman yang jelek itu sangat berpengaruh pada diri kita. Rasulullah SAW mengatakan, masalul jalisis salihi was-su' kam hamilil misk wa nafikhil kir.
Perumpamaan ya, teman yang baik dan teman yang buruk itu adalah seperti penjual minyak wangi dan pandai besi. Fahamilul miski imma an yuhdiyaka wa imma an tabta'a minhu. Ya, pemilik penjual minyak wangi dia mungkin akan memberikan kepadamu, atau ya kamu akan membeli darinya. Ya, biasa orang kalau jualan minyak wangi kadang ada dikasihkan kemana kita. Nah, minimal kita akan menjadi wangi walaupun nggak beli. Ya. Wa imma an tajida minhu rihan thayyibah wa nafihul kir. Sedangkan pandai besi imma an yuharriqa siyabak wa imma an tajida minhu rihan habitha. Mungkin akan membakar bajumu, atau minimal adalah kamu akan mendapatkan bau yang tidak sedap dari bajunya, darinya. Baik, dan teman yang jelek ini sangat memiliki dampak yang buruk bagi kita. Ya, di antara dampak yang buruk adalah dia akan membuat keraguan di dalam akidah kita. Kalau kita bersahabat dengan orang-orang yang rusak akidahnya, rusak manhajnya, maka akan membuat keraguan di dalam akidah dan manhaj kita. Ya, kita masih ingat kisah paman Nabi alaihi salatu wassalam, Abu Talib, ketika dalam sakaratul maut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajaknya untuk syahadat. Ya ammi qul la ilaha illallah, wahai pamanku katakan la ilaha illallah, kalimatun uhaju laka biha indallah, sebuah kalimat yang bisa saya jadikan pertanggungjawaban kelak di hadapan Allah. Namun ya, dia pun tidak jadi mengatakan syahadat la ilaha illallah. Kenapa? Karena di sampingnya ada ya Abu Jahal, ya Abu Jahal dan Umayyah ibnu Khalaf yang ya mengatakan, wahai Abdul Muttalib, wahai Abu Talib, apakah kamu membenci agama Abdul Muttalib? Akhirnya enggak jadi mengatakan la ilaha illallah. Ini akibat berteman dengan orang-orang yang jelek. Akhirnya tidak mengucapkan la ilaha illallah. Yang kedua, bersahabat dengan orang-orang yang jelek akan menjadikan kita meniru perbuatannya yang jelek. Karena orang-orang maksiat itu ya pengen supaya semua orang seperti dia. Dulu dikatakan waddatiz zaniyah law zanan nisa'u kulluhunna. Ya, pezina wanita itu menginginkan andai saja seluruh wanita pun berzina seluruhnya seperti dia. Ya. Dan di antara dampak buruk berteman dengan teman-teman yang jelek ya adalah kita akan menjadi dicurigai. Orang akan suudzon kepada kita. Wah, itu temannya si fulan. Ya, temannya si fulan. Makanya walaupun kita orang baik, kalau berteman dengan orang-orang jelek akan dicurigai oleh orang. Temannya aja si fulan. Nah, oleh karenanya ayyuhal ikhwah ya, teman ini memiliki pengaruh yang sangat besar. Lihat Fir'aun ya, bersamanya adalah Haman. Lihat Hajjaj ya, semuanya memiliki teman-teman yang jelek sehingga mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak ya semestinya. Yang kedua, di antara etika bergaul dengan sesama teman adalah membangun persaudaraan dan persahabatan karena Allah Subhanahu wa taala. Sebab persaudaraan dan persahabatan yang dibangun karena Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan langgeng dan kuat. Berbeda jika kita membangun persahabatan dan persaudaraan ya hanya karena
sebuah maksud dan tujuan dunia, karena pekerjaan, ya, karena ada hubungan dan sebagainya, maka itu akan mudah terputus jika tujuannya tidak tercapai atau sudah selesai. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengikat persaudaraan ini dengan iman. Innamal mu'minuna ihwa. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Allah tidak mengikat persaudaraan dengan karena kita satu suku, karena kita satu kabilah, ya, karena kita satu negara, bukan karena harta, tidak. Tetapi Allah SWT mengikat persaudaraan, persahabatan karena iman. Innamal mu'minun, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Sebab al-ukhuwatu ad-diniyah aqwa minal ukhuwatil wataniyah. Para ulama menyebutkan persaudaraan yang dibangun karena agama, karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala itu, ya, lebih kuat ketimbang, ya, persaudaraan yang dibangun hanya karena sama-sama satu kabilah atau negara. Oleh karenanya lihat hubungan Nabi Ibrahim dengan bapaknya, hubungan Nabi Nuh dengan anaknya, Nabi Lut dengan istrinya, putus. Padahal mereka adalah sangat dekat, sedekat seorang bapak dengan anaknya, seorang suami dengan istrinya, ya. Tapi semua itu putus karena tidak dibangun di atas, ya, agama. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang putranya Nabi Nuh alaihi salam, innahu amalun ghairu salih. Wa Nuh, ya, sesungguhnya anakmu itu bukanlah amal yang saleh, bukanlah usaha yang baik. Putus oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ayyuhal ikhwah, hendaknya kita membangun persaudaraan kita, persahabatan kita ini karena Allah Subhanahu wa taala. Cinta karena Allah dan benci karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita masuk di dalam hadis yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala di suatu hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya. Salah satunya apa? Wa rajulani tahabba fillah ijtama'a lillah waftaraqa lillah. 2 orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Mereka berjumpa karena Allah dan berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai faedah, ya, tatkala kita membangun cinta kita karena Allah Subhanahu wa taala, ada 2 hal penting yang perlu diperhatikan. Yang pertama, hendaknya kita selalu mengoreksi diri dengan ikatan persahabatan dan persaudaraan kita. Karena terkadang seorang awalnya membangun persahabatan karena Allah Subhanahu wa taala, tapi kemudian, ya, dicampuri oleh tujuan-tujuan yang lain. Ya, dicampuri oleh tujuan-tujuan yang lain. Awalnya karena Allah Subhanahu wa taala, tapi kemudian mungkin karena dunia. Oh, karena si fulan ini adalah apa? Punya usaha, dia dekat dengannya biar dijadikan sebagai, ya, mungkin karena sebagai rekan kerjanya dan sebagainya. Sehingga jika tidak lagi, ya, dia memiliki usaha tersebut, maka tidak ada persaudaraan lagi. Ya. Atau apalagi persahabatan yang sampai kemudian melewati batas. Ya, melewati batas sehingga, ya, mengarah kepada syahwat, ini juga, ya, perlu dihindari. Yang kedua, jika kita membangun persaudaraan kita, persahabatan kita karena Allah Subhanahu wa taala, sampaikan kepada dia, kabarkan. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, mengatakan, man ahabba syakhsan falyukhbirhu. Siapa yang mencintai seseorang karena Allah Subhanahu wa taala, kabarkan.
yang disampaikan, inni uhibbuka fillah, saya mencintaimu karena Allah Subhanahu wa taala. Ini ketika ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan kepada Nabi tatkala ada seorang sahabat yang lain, ya, wahai Rasulullah, saya mencintainya karena Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengatakan, apakah kamu sudah mengabarkan kepadanya? Belum. Ya, maka kata Nabi, pergi kepadanya dan sampaikan bahwa kamu mencintainya karena Allah Subhanahu wa taala. Karena jika hal itu diungkapkan, hal itu akan semakin menambah kuatnya persaudaraan. Ya. Kalau memang enggak berani langsung, sampaikan dengan sekarang SMS. Ya, uhibbuka fillah. Ya, aku mencintaimu karena Allah Subhanahu wa taala. Maka ini ya, akan menyenangkan sahabat kita, terutama jika dia sedang jauh. Ya, dengan tulisan-tulisan tersebut, dengan ungkapan-ungkapan tersebut akan ya, akan menyenangkan dan memasukkan kegembiraan di dalam hatinya. Bukankah tadi malam saya sampaikan sebuah hadis, inna min afdhalil a'mal an tudkhila surura fi qalbi akhi. Termasuk amalan yang paling mulia apabila kamu menyenangkan saudaramu. Ini termasuk menyenangkan. Yang ketiga, di antara etika bergaul dengan teman adalah al-bashasha wal-lin wat-tawaddudu lil ihwan. Ya, suka murah senyum, berlemah lembut, dan berkasih sayang dengan sahabat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu ma'rufin shadaqah. Setiap kebaikan itu adalah sedekah. Ya. Wa inna minal ma'ruf an talqa akhaka biwajhin taliq. Dan termasuk kebaikan adalah kamu menemui saudaramu dengan wajah yang berseri-seri, yakni senyum. Tatkala kita berjumpa dengan saudara kita, kita tampakkan keceriaan, kita tampakkan senyuman, salam. Ya. Nah, bukan orang-orang yang kaku. Demikian juga kepada tetangga kita. Ya. Nah, kita murah senyum. Ini akan menyenangkan. Ya, akan membuat orang lain senang, dan lebih penting daripada itu semuanya adalah akan menjadikan kita berpahala. Kita mendapatkan pahala. Padahal enggak butuh biaya. Senyum enggak butuh biaya. Ya, dapat pahala, subhanallah. Sehat juga. Ya, sehat. Nah, jadi ini ayyuhal ikhwah perlu digalakkan, yaitu murah senyum, ya, ramah dengan orang. Dan ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, termasuk satu hal yang perlu kita perbaiki di dalam dakwah. Banyak saudara-saudara kita menganggap bahwasanya yang namanya, ya, salafi itu harus memasang, ya, wajah yang menyeramkan kepada orang lain, apalagi kepada ahlul bid'ah. Ya, tangganya seperti tidak. Ya, kita harus melihat, ya, sesama muslim dengan kasih sayang dan cinta. Ya, dengan kasih sayang dan cinta. Terutama apalagi terhadap saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita sesama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Al-Hasan Al-Basri pernah mengatakan, ya Ahlus Sunnah, tarahamu fima bainakum fa innakum aqallun nas. Wahai Ahlus Sunnah, hendaknya kalian saling menyayangi di antara kalian, karena kalian adalah orang yang paling sedikit jumlahnya. Jangan sudah sedikit kemudian ya, tambah tengkar antara satu dengan yang lain, berselisih antara satu dengan yang lain, sebagaimana terjadi di banyak tempat. Ya, mudah-mudahan tidak terjadi di sini. Ya, ini, ya, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, perlu bagi kita untuk saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, menyayangi karena Allah Subhanahu wa taala, ya, dan menampakkan keceriaan, keramahan dengan sahabat-sahabat kita.
Dan di antara etika pergaulan dengan sesama teman adalah badlun nasiha, memberikan nasihat. Teman yang baik bukan berarti adalah mendiamkan kita tatkala kita salah, yang memanjakan kita. Tidak. Teman yang baik adalah teman yang mendukung kita tatkala kita dalam kebaikan dan meluruskan kita tatkala kita di dalam kesalahan dan ketergelinciran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dinu an-nasiha." Qulna liman ya Rasulullah? Qala lillahi wa likitabi wa lirasuli wa li'aimmatil muslimina wa ammatihim. Ya, untuk siapa wahai Rasulullah nasihat itu? Untuk Allah, untuk kitabnya, untuk rasulnya, untuk para pemimpin kaum muslimin dan kaum muslimin secara umum. Dan di antara etika pergaulan dengan sesama teman adalah at-ta'awunu fima bainahum, saling bekerja sama, gotong royong, saling membantu antara satu dengan yang lain. Ya, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Tolong menolonglah kalian di dalam kebaikan, di dalam ketakwaan, jangan tolong menolong di dalam keburukan dan dosa. Bahkan kalau kita bisa, hendaknya kita mendahulukan sahabat dan saudara kita daripada diri kita, yang disebut dengan itsar. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka mendahulukan saudara-saudaranya sekalipun mereka sendiri membutuhkan. Ya, lihatlah bagaimana persahabatan di kalangan para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam dan persahabatan di kalangan para ulama ussalaf sangat menakjubkan. Tatkala Abdurrahman ibnu Auf disaudarakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan seorang muhajirin, maka orang muhajirin itu mengatakan, ya, wahai Abdurrahman bin Auf, saya memiliki 2 kebun. Ya, pilihlah kebun mana yang kamu suka, saya akan berikan kepadamu. Enggak cukup sampai itu. Dan saya punya 2 istri. Lihatlah mana yang lebih kamu suka, saya akan ceraikan dia untuk kamu. Itu persahabatan, ya, di kalangan sahabat Nabi alaihi salatu wasallam. Itsar, mendahulukan. Ya, bahkan menariknya pernah diceritakan oleh Al-Khatibul Baghdadi dalam tarikhnya, ada seorang, ya, ulama ussalaf yang datang ke rumah temannya karena dia butuh uang. Dia datang kepada temannya nggak ada, yang ada adalah budak perempuannya. Maka dia bilang kepada budak perempuannya, ambilkan kantong atau kalau sekarang mungkin dompetnya sahabat saya. Nih, diambilkan, diambil beberapa uangnya. Bilang nanti kepada tuanmu saya ngambil sekian. Ya. Sesampainya tuannya, maka dia dikabari oleh budak perempuannya bahwa tadi teman Anda fulan bin fulan, ya, datang dan meminta dompet dan mengambil sebagian. Ya. Lalu temannya mengatakan, apakah benar demikian? Kalau memang benar demikian, saya akan merdekakan kamu. Yani dia semakin senang jika ada saudaranya yang ya, yang dia bisa bantu, ya, semampunya. Nah, kemudian ternyata apa yang dikabarkan oleh budaknya benar. Dilihatnya, oh iya, ada yang berkurang, langsung dimerdekakan. Subhanallah. Ya, ada juga seorang ulama ussalaf, ya, dia punya tetangganya baik sekali. Karena suatu himpitan ekonomi, akhirnya dia terpaksa harus mau menjual rumahnya. Maka ditawarkan, ditanyakan kepada dia, berapa kamu jual rumahmu? Dia bilang aslinya harganya, ya, 20 dirham.
Ya, tapi saya jual 40 dirham. 20 dirham harga rumah dan 20 dirham ini harga bertetangga dengan Abu Hamzah Al-Askari. Ya. Karena Abu Hamzah Al-Askari adalah seorang yang sangat baik. Bertetangga dengan dia, bersahabat dengan dia, ini memiliki harga. Ya, memiliki harga. Sampailah kabar itu kepada Abu Hamzah Al-Askari bahwa tetangganya mau menjual ya rumahnya. Maka beliau pun menangis, lalu langsung mengirimkan uang 40 dirham kepada tetangganya. Jangan kamu jual rumahmu, ini ambil. Ya, subhanallah. Ya, demikian sedikit gambaran bagaimana persahabatan dan persaudaraan para salaf saleh. Mereka saling membantu. Ya, masalul mu'minina fi tawaduhim wa tarahumihim. Ya, wa ta'atufihim kamasalil jasadil wahid. Idza ishtaka minhu udhun tada'a lahu sa'iral jasad. Perumpamaan seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya adalah seperti satu jasad. Kalau ada salah satu jasad kita, anggota tubuh kita yang terluka, maka yang lain pun akan merasakan sakit. Ya, kalau kaki kita yang kena paku, yang sakit bukan hanya kaki, tapi seluruh tubuh panas. Ya, demikian juga ayolah ikhwah, ini perlu kita praktekkan. Tatkala kita mendapati saudara kita ya yang dalam kesusahan, ya, kebutuhan, maka mari kita bersama-sama untuk membantunya, menolongnya, ya, sebagai wujud persaudaraan dan ukhuwah di antara kita semuanya. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi. Allah akan menolong hambanya selagi hambanya menolong saudaranya. Yang keenam, di antara etika bergaul adalah tawadhu'ul ihwan wa adabut takabbur. Hendaknya kita tawadhu, bersikap rendah, ya, tidak sombong dengan sahabat kita. Ya, baik sombong dengan ilmu, baik sombong dengan harta, baik sombong dengan tahta, ya, semuanya tidak ada yang perlu disombongkan. Karena sebagai saudara, sebagai sahabat, ya, maka tidak ada perbedaan di antara kita semuanya. Kita harus saling mengasihi, saling mencintai, saling menghormati. Dan barang siapa yang tawadhu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya. Man tawadhu lillah rafa'ahu. Barang siapa yang merendah, Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya. Ya, dan kebanyakan persaudaraan itu retak gara-gara kesombongan antara satu dengan yang lain. Ya, egoisme. Hendaknya kita tawadhu walaupun kepada yang lebih mudah daripada kita, dan menghormati sekalipun menghormati yang lebih tua di antara kita. Rasulullah mengatakan laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuwaqqir kabirana. Bukan termasuk golongan kami orang yang tidak menyayangi anak kecil kami, lebih muda di antara kami, dan memuliakan yang lebih tua di antara kami. Dan di antara etika di dalam pergaulan adalah, ya, salamatus sadr, memiliki hati yang bersih terhadap saudaranya. Artinya apa? Tidak ada rasa benci kepada saudaranya. Yang ada adalah cinta, husnudzon, ya, berbaik sangka kepada saudaranya. Ya, dan ini ayyuhal ikhwah penting. Ya, penting untuk kita lakukan, bahwa kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan kepada kita hati yang bersih, hati yang suci. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ya, tidak bermanfaat pada hari itu harta dan anak-anak kecuali orang yang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang bersih. Bersih dari syubhat dan bersih dari syahwat, bersih dari kedengkian dan permusuhan. Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah taala pernah ditanya, ya, kira-kira apa rahasianya kenapa Anda
ya, begitu dikagumi oleh semua kalangan. Semua orang ya mencintai Anda wahai Syekh. Kata beliau, saya tidak mengetahui rahasia resepnya kecuali hanya bahwa saya tidak memiliki kebencian kepada siapapun. Ya, saya tidak pernah benci kepada siapapun, dengki kepada siapapun. Hati saya bersih untuk mereka. Nah, dan di antara etika pergaulan adalah ihsanud dzan. Ya, berbaik sangka kepada saudara-saudara kita dan tidak berburuk sangka. Iyyakum wadh-dhanna fa inna adh-dhanna akdzabul hadis. Hindarilah dari berjelek sangka karena itu adalah kedustaan. Ya, kedustaan. Dan Umar ibn al-Khattab pernah mengatakan, la tadhunnanna bi kalimatin kharajat min ahika su'a wa anta tajidu laha mahmala. Janganlah kamu menyangka suatu ucapan yang keluar dari saudaramu dengan kejelekan selagi kamu bisa membawanya kepada yang baik. Yani selagi kita, apabila kita mendengar saudara kita mengucapkan suatu ucapan, selagi kita bisa membawanya kepada makna yang baik, lakukan. Jangan kemudian suudzon. Ya. Ulama yang lain mengatakan, iyyaka wasyai'a idza asabta fihi lam tujar wa in akhta'ta fihi tu'zar wa huwa suudzon. Hati-hati kamu dari sesuatu yang jika kamu benar, kamu enggak dapat pahala. Kalau kamu salah, kamu dapat dosa, yaitu suudzon. Suudzon itu kalau kita benar enggak dapat pahala. Kalau kita salah, justru dapat dosa. Ya, lihat para ulama salaf dahulu, mereka husnudzon kepada saudara-saudara mereka. Ya, pernah dikatakan kepada Yunus tatkala kematian anaknya, dia mengatakan Ibnu Aun lam ya'ti. Sahabatmu Ibnu Aun, dia tidak datang menjengukmu, mentakziahmu. Maka beliau mengatakan, innana idza wathiqna bimawaddati ahad la yadhurruna alla ya'tiyana. Jika kita telah cinta kepada seorang sahabat, teman, maka tidak membahayakan kami jika dia tidak datang. Enggak ada masalah. Ya, jangan seperti sebagian orang yang hanya gara-gara mungkin ya ketika undangan enggak datang temannya lalu ngambek. Ya, udah enggak ada teman-temanan lagi. Berikan udzur kepada saudaramu. Barangkali dia ada alasan, barangkali dia ada udzur. Ya, semalam saya sampaikan sebuah ungkapan, idza zalla ahadun min ihwanikum fatlubuna lahu sab'ina udra. Kalau ada seorang sahabatmu yang berbuat salah, berikan untuknya 70 udzur. Kalau kalian tidak bisa melakukan itu, maka ketahuilah bahwasanya yang sedang bermasalah adalah hati kalian sendiri. Ya, hati kalian sendiri. Yang terakhir, di antara etika pergaulan adalah suka memaafkan. Ya, setiap kita pasti pernah salah. Setiap kita pasti tergelincir. Ya, pernah tergelincir. Sebagaimana kata Allah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu bani adam khata' wa khairul khata'ina at-tawwabun. Setiap manusia anak Adam ini pernah salah, dan sebaik-baik yang pernah salah adalah yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala mensifati hamba-hambanya yang beriman, wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Hamba-hamba yang beriman bertakwa itu adalah wal kadhiminal ghaidh, bisa menahan emosi. Wal afina 'anil nas, dan memaafkan orang. Dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat baik. Ya, pernah dikisahkan bahwa ada seorang budak Ja'far As-Shadiq, seorang ahlul bait, ya, membuat marah Ja'far As-Shadiq.
Maka Ja'far As-Shadiq ingin memarahinya dan ingin menempelengnya. Tapi pinter budaknya ini. Ya, dibacain ayat ini. Wal kadhiminal ghaidha. Orang-orang yang bertakwa itu apa? Bisa menahan emosi. Maka Ja'far As-Shadiq mengatakan, "Ya udah, saya tahan emosiku." Wal afina 'anil nas. Ya, memaafkan manusia. Ya udah, saya maafkan kamu. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Ya udah, saya merdekakan kamu karena Allah. Ya, subhanallah. Ya, ini sifat ya, akhlak salafus saleh. Mereka mudah memaafkan. Ya, mudah memaafkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih daripada itu. Kita tahu dalam sejarah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah kuat, memiliki pasukan yang hebat. Kemudian dalam Fathu Makkah, penaklukan Makkah, yang seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau untuk balas dendam kepada orang-orang yang dahulu menyakiti Nabi, pasti bisa. Ya. Namun apakah hal itu dilakukan oleh Nabi? Tidak. Ya. Sekarang banyak kita diajarkan untuk dendam, apalagi TV-TV. Ya, mengajarkan untuk dendam. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk memaafkan. Ya, la tasriba alaikumul yaum fa antumut tulaqa. Kalian bebas. Ya, tidak ada dosa bagi kalian sekarang. Yani tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Saya maafkan kalian semuanya. Itu sifat Nabi alaihi assalatu wassalam. Ya. Dan ini juga yang ditunjukkan oleh para ulama ussalaf. Di antaranya saya akhiri dengan kisah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Diceritakan oleh Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya Madarijus Salikin, bahwasanya suatu saat, kata beliau, ada salah satu musuh bebuyutan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah meninggal dunia. Ya, meninggal dunia. Orang yang sangat getol memusuhi dakwah kita meninggal dunia. Memusuhi dakwah Syekhul Islam Taimiyah meninggal dunia. Maka kata Imam Ibnul Qayyim, maka saya pun segera datang ingin menyampaikan berita tersebut kepada Ibnu Taimiyah dengan harapan dia senang. Ya, kalau kita kan gitu ya, oh itu fulan meninggal dunia yang biasa memusuhi kamu. Alhamdulillah, syukurinlah. Ya. Ketika Imam Ibnul Qayyim mengatakan faji'tu li syekhina, saya datang kepada syekhuna dan saya kabarkan berita tersebut, justru Syekhul Islam marah. Ya, beliau marah. Yani kenapa Ibnul Qayyim seakan-akan membawa berita tersebut dengan senang? Dimarahi. Kemudian mengatakan, tunjukkan kepada saya mana rumahnya. Ya, lalu beliau pun mentakziah kepada keluarganya, ya, menghibur mereka dan mengatakan, saya yang akan menggantikan posisi bapak kalian dalam nafkah. Saya akan menafkahi, ya, kalian semuanya seperti yang dilakukan oleh bapak-bapak, yang dilakukan oleh bapak kalian. Ya, lihat bagaimana akhlak as-salaf, akhlak, ya, akhlakul ulama yang hendaknya kita contoh. Kalau itu dengan orang-orang yang memusuhi dakwah kita, bagaimana kalau dengan orang-orang yang satu pemahaman dengan kita, sahabat kita, saudara kita, ya, hendaknya kita suka memaafkan, ya. Nah, dan mudah memaafkan kesalahan kita semuanya. Nah, demikian ayolah ikhwah, beberapa etika bergaul dengan sahabat dan teman. Akhirnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan kita semuanya umat yang bersaudara, yang bersahabat karena Allah, bersaudara karena Allah Subhanahu wa taala, bertemu karena Allah dan berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian ayolah ikhwah wal akhwat, kajian yang dapat kita pelajari. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.